Shalom, salam damai dan sejahtera bagi kita semua, sahabat Bawaslu yang saya banggakan. Saya Pendeta Noven Rudi Nathaniel, Pendeta Gereja Kristen Jawiwetan Jemaat Sidoarjo. Mengucap syukur atas perjumpaan hari ini. Saudara yang terkasih, kita hidup di era digital. Percepatan informasi membuat kita dapat mendengar, menerima berita secara cepat dari berbagai macam ujung dunia. Di balik percepatan sumber informasi di era digital dan teknologi, tentu juga dibarengi dengan hal-hal yang perlu kita waspadai. Secara khusus terkait dengan hoax. Hoax bukan hanya berita bohong atau berita yang salah. Tetapi hoax merupakan berita yang sengaja dipelintir dan diberitakan untuk mempengaruhi emosi yang bisa saja juga mempengaruhi relasi antara satu dengan yang lain. Terlebih di negara kita, di mana kita hidup sebagai negara yang didasarkan dengan keberagaman. Keberagaman suku, agama, dan latar belakang yang bermacam-macam. Jika berita ini terkait dengan SARA, tentu akan berbahaya. Terlebih ketika memelintir untuk kepentingan kelompok tertentu dengan narasi-narasi yang provokatif. Dengan narasi-narasi yang berbahaya. Oleh sebab itu, pada saat hari ini, kita perlu melakukan beberapa hal di dunia digital. Pertama, jangan mudah menerima informasi dan kita anggap bahwa informasi itu sebagai kebenaran. Terlebih ketika informasi yang kita terima terkait dengan kabar atau berita yang bersifat provokatif, yang bersifat memecah belah, yang bersifat menghina, mengejek golongan tertentu, agama tertentu, atau orang-orang dari latar belakang tertentu. Hal ini perlu kita dalami. Lebih baik hal-hal yang bersifat provokatif itu kita hentikan mulai dari diri kita. Supaya lingkaran-lingkaran kebencian itu tidak semakin menyebar, akan tetapi sudah terverifikasi, sudah terfilter melalui hidup kita oleh karena bijak menggunakan teknologi. Yang berikutnya, yang kedua ialah jangan menjadi pribadi-pribadi yang ada di dalam lingkaran yang menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Oleh karena apa? Terkadang berita hoax yang provokatif itu tersebar bukan karena kontennya saja, akan tetapi karena ada pribadi-pribadi yang tidak menahan dirinya supaya berita itu tidak semakin tersebar. Sehingga kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang bijaksana dalam menyebarkan sesuatu. Jangan sampai hal ini berdampak buruk oleh karena kita. Bisa dikatakan jagalah jempolmu atau jagalah statusmu atau jagalah media sosialmu dengan bijak. Yang ketiga ialah selain kita dipanggil untuk memverifikasi atau mencermati berita-berita yang kita dengar, tidak menyebarkan berita-berita yang sudah kita dengar, hal yang paling penting, kita pun juga dipanggil dalam dunia bermedia sosial ini untuk menyebarkan berita-berita kebenaran yang menyejukkan. Berita-berita kebenaran yang mendatangkan persatuan. Berita-berita kebenaran yang mendatangkan perdamaian. Tentu hal ini akan menjadi baik bagi kita hidup sebagai masyarakat. Hidup sebagai bangsa dan negara yang memang begitu beragam. Memang begitu kaya dan luar biasa. Sehingga dengan demikian ada penyeimbang bahkan menekan terjadinya kekacauan di tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini salah satunya jika saudara-saudara tergabung dalam hubungan lintas agama,
hubungan lintas iman dengan saudara-saudara perlulah itu dinarasikan secara baik supaya perbedaan ini bukan menjadi sesuatu yang menakutkan, tetapi menjadi ruang-ruang bagi kita untuk berjumpa, merasakan damai meskipun berbeda. Itu adalah salah satu berita yang menyejukkan yang bisa kita lakukan. Sahabat Bawaslu, secara khusus yang beragama Kristen, tentu kita mengingat bahwa pesan kasih dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, menjadi pesan yang pokok bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan yang lain. Salah satunya yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, yang mengatakan bahwa Allah adalah kasih, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini menggambarkan bahwa kasih menjadi dasar bagi kita berelasi. Sehingga ketika kita mendengarkan berita, kita mendengarkan sesuatu yang memprovokasi untuk saling membenci, ingatlah satu hal ini, bahwa kita dipanggil untuk mengasihi semuanya, untuk mengasihi seluruh ciptaan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kita yang lain. Oleh sebab itu, sahabat Bawaslu dimanapun berada, marilah kita jaga bangsa ini, kita jaga demokrasi, kita jaga kehidupan bersama dengan hidup saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengasihi. Salam damai dan sejahtera, Gusti berkahi panjenengan sedaya. Amin.